Halo guys, saya mau kasih tahu nih kepada kita semua, khususnya para jomblo untuk mendapatkan jodoh idaman. Saya memiliki 5 kriteria jodoh idaman yang terkonsep di Alkitab. Perhatikan ya supaya kita bisa tahu ini adalah jodoh idaman kita atau bukan. Ada 5 kriteria yang harus kita pelajari, yang harus kita ikuti supaya kita bisa mendapatkannya. Ketika kita sudah mendapatkannya, pastikan kita mau membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis kan ke depannya. Makanya perhatikan baik 5 kriteria ini. Oke guys. Nah, saya ambil di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 27. Saya bacakan ayat 1 sampai 4 aja, nanti kita semua baca di rumah ya sampai ayat 27 ini. Saya baca ayat 1 sampai 4. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua, yaitu Eliezer, dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang punya langit dan yang punya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Intinya ayat ini di dalam Kejadian 24 menceritakan Abraham memerintahkan hambanya yang paling tua yaitu Eliezer untuk mencarikan pasangan hidup buat Ishak. Mencarikan perempuan untuk Ishak. Nah, oke. Di sini saya akan kasih tahu kepada kita semua 5 kriteria pasangan idaman, jodoh idaman. Oke, perhatikan baik ya. Yang pertama adalah iman. Kriteria yang pertama adalah iman. Di dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Intinya adalah Abraham tidak mau mencari pasangan Ishak itu dari Kanaan. Kenapa? Karena orang-orang Kanaan itu tidak mengenal Allah. Dia harus mencari di luar Kanaan. Dia cari di Aram Mesopotamia. Ya, karena di situ banyak orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengenal Allah. Intinya gini, Abraham ingin mencari pasangan hidup buat Ishak itu orang yang seiman, takut akan Allah. Oke, dilengkapi lagi nih di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15 ya. Ayat ini bicara tentang pasangan yang seiman, sepadan. Oke, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang bisa bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial itu iblis ya. Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Tidak ada bagiannya. Intinya gini, jangan dipaksakan kalau pasangan kita tidak seiman. Ketika ada konflik di dalam keluarga kita bingung, yang satu berdoa kepada Allahnya yang lain, yang satu berdoa kepada Allahnya yang lain. Tidak ketemu jalan keluarnya. Apalagi ketika pasangan ini dikarunia anak, malah tambah ribet. Ketika anak ini tumbuh dewasa, dia harus memilih, dia harus menyembah Tuhannya yang mana. Timbul konflik yang baru lagi. Jadi jangan memperibet, cari pasangan yang seiman. Itu penting ya. Dan pastinya seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan. Oke. Nah, kriteria yang kedua, pasangan idaman, jodoh idaman, itu harus dimulai dengan doa ya. Meminta arahan kepada Allah. Oke, seperti halnya Abraham selalu meminta petunjuk kepada Allah. Dia utus Eliezer, hambanya yang tertua. Eliezer pun ketika dia mencari, dia selalu bergantung kepada Allah. Dia berdoa untuk diberikan petunjuk untuk mencari
pasangan buat Ishak yang terbaik. Oke, berpartner dengan Allah dalam doa. Oke, ya. Inilah doa Abraham kepada Tuhan. Nanti bisa baca di dalam Kejadian 24 7 sampai 8, ayat 7 sampai 8. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah berkarakter. Berkarakter, rendah hati, takut Tuhan. Ini adalah pasangan seidaman, jodoh idaman. Ya, yang ketiga kriterianya adalah mempunyai karakter rendah hati dan takut akan Tuhan. Oke. Terdapat di dalam Kejadian 24 ayat 12 sampai 15, 17 dan 18. Hamba yang tertua itu, hamba Abraham yaitu Eliezer, dia meminta arahan kepada Tuhan untuk mendapatkan gadis yang memiliki karakter rendah hati, takut akan Tuhan. Singkat cerita, ia bertemu dengan seorang wanita untuk menguji karakter wanita itu yang bernama Ribka. Nah, sekali-sekali perlu sih kita menguji pasangan kita, ya, calon pasangan kita, apakah benar ini idaman datang dari Tuhan atau bukan. Gitu. Kita uji seperti halnya Eliezer menguji Ribka nih. Seru banget nih. Ayat 12 sampai 15, 17, 18. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Eliezer berdoa nih supaya Tuhan memberikan arahan buat Abraham, petunjuk supaya Eliezer dia dapat perintah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pasangan yang sepadan buat Ishak. Oke. Nah, intinya dari cerita ini ialah sebelum ia selesai dia berkata, maka datanglah Ribka yang lahir dari bagi Betuel, anak laki-laki Mika, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahu. Kemudian berlalilah hamba itu mendapatkan serta berkata, tolong berikan aku minum sedikit dari buyungmu ini. Lalu jawabnya, minumlah Tuan. Maka segera diturunkan buyung itu ke tangannya serta diberikan dia minum. Artinya gini ya, ayat ini menjelaskan, singkat cerita, Eliezer bertemu dengan sosok perempuan bernama Ribka ini. Nah, dia menguji apakah ini orangnya jodoh yang pas buat Ishak. Dia menguji karakternya, apakah dia punya kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Buktinya dia punya. Nah, Eliezer meminta tolong untuk mengisikan air ke buyungan Eliezer. Nah, lalu tanpa kompromi, tanpa panjang lebar, dia membantu dan menolong dengan rendah hatinya. Dia mengisi air ke buyungannya Eliezer. Buyungan itu adalah semacam tempayan ya, tempat tampungan air. Dan bukan hanya itu, dia berinisiatif. Ribka ini berinisiatif untuk membantu kasih minum unta-unta Eliezer. Berarti untanya bukan satu, lebih dari satu kan. Ya kan? Bayangin, yang saya tahu nih ketika saya baca artikel, unta itu mampu minum sampai 30 galon dalam 10 menit. Nah, bayangin kalau misalnya Ribka ini berinisiatif untuk mengisi air ke dalam perut unta ini, lebih dari satu, mungkin bisa 5-10 unta, berapa puluh botol galon yang harus dia timba dari sumur. Karena ayat ini menjelaskan adalah, kemudian berlalilah hamba itu mendapatkan sabar berkata, tolong beri aku minum ini sedikit dari buyung aku. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segera diturunkan buyung itu ke tangannya serta diberikan dia minum. Dan ayat selanjutnya yang bikin kita kaget adalah ketika dia memberikan inisiatifnya untuk memberikan minum kepada unta-untamu. Nah, setelah itu selesai memberi hamba itu minum, berkatalah Ribka, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum.
Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungan itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Wow, bayangin kalau berlari berarti kan jaraknya jauh, antara 5 km atau 10 km mungkin perkiraan saya. Dan dia harus menimba, tidak ada keran air, ada sumur air. Ribka berinisiatif untuk memberikan minum kepada unta-unta itu. Wow, ini sikap rendah hati yang luar biasa. Dan ujian ini lolos. Ribka termasuk kriteria itu di dalam kriteria yang ketiga, karakter rendah hati dan takut akan Tuhan, ya. Yang keempat adalah suci, kesucian. Di dalam Kejadian 24 ayat 16, perhatikan baik, anak gadis itu yaitu Ribka sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu naik kembali. Dan penting banget nih untuk orang tua untuk memberikan statement ini kepada calon pasangannya. Ya. Karena keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Kejujuran itu baik untuk masa depan anak-anak kita. Jadi cari pasangan itu harus terbuka, jujur di hadapan pasanganmu dan tentunya di hadapan Tuhan. Ya, itu penting. Oke, karena 5 kriteria pasangan idaman ini, yang keempat yaitu tentang kesucian. Kalau ini dijaga sampai akhir, dia tidak bersetubuh, dia suci, berarti ini adalah idaman. Ini yang berkenan kepada Allah. Oke. Dan yang kelima, kriteria yang kelima pasangan idaman, jodoh idaman, itu harus mempunyai kasih seperti Kristus mengasihi jemaatnya, ya. Konsepnya adalah mengasihi Tuhan, yes, dan tidak lupa untuk mengasihi sesama. Ini terbukti ada di dalam kriteria Ribka. Dia mengasihi siapapun itu, bahkan orang yang tidak dia kenal pun, ketika orang membutuhkan bantuan, responnya cepat, tidak bertele-tele, tidak kompromi, tidak dilema, tapi langsung dia tolong karena dia memiliki belas kasihan itu. Dan kita bisa lihat di dalam Kejadian 24 ayat 18 sampai 20 dan 25. Singkat cerita, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Dia kasih pelayanan yang excellent untuk setiap orang yang minta tolong. Waktu itu Eliezer meminta tolong, dan dengan singkat cerita dia menolongnya. Dan Ribka ini memenuhi 5 kriteria untuk Ishak. Jadi Ishak mendapatkan jodoh sesuai dengan kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Oke, itu yang harus kita ikuti, ya. 5 kriteria pasangan idaman, 5 kriteria jodoh idaman. Yang pertama, dia harus seiman. Oke, yang kedua, kita jangan lupa untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan. Oke, kalau seiman berarti itu dia takut akan Tuhan. Dan kita sama-sama belajar untuk membangun iman kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Ketika ada masalah, selesaikan itu dalam doa. Oke? Dan yang kedua ini adalah doa. Yang ketiga ini adalah berkarakter rendah hati. Kalau ada karakter rendah hati berarti dia takut Tuhan. Oke, melayani Tuhan. Dan yang keempat, kriteria yang keempat jodoh idaman ini ialah suci. Nah, kita sebagai orang tua, kita berhak untuk mengutarakan itu. Dan juga pasangan juga berhak untuk mengutarakan itu kepada calon pasangannya. Ya, bertanya tentang kesucian pasanganmu. Oke. Terus yang kelima yaitu memiliki belas kasihan.
Ya, Ribka ini sudah mempunyai 5 kriteria ini. Kita belajar untuk mengenal isi hati Tuhan supaya kita tidak salah dalam memilih pasangan. Oke? Saya yakin dan percaya jika kita mengikuti 5 kriteria ini, pasti kita akan membangun keluarga yang sangat bahagia dan sangat harmonis. Ketika ada masalah datang, kita bisa selesaikan dalam doa dan kita bisa ngomong secara dewasa. Oke? So, jangan salah pilih pasangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you.